Mutasiril al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ma yaqulu indal iftari. Ini bab menerangkan sesuatu. Yaqulu berkata siapa seseorang indal iftari ketika berbuka puasa. Jadi ada doa yang dibaca sama Nabi ketika berbuka puasa. Nah nanti ini doa dianjurkan kita juga baca. Rawaina fi sunani Abi Daud wan Nasa'i, kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan Imam An-Nasa'i. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, datangnya riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza aftara qala, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa maka Nabi berkata membaca doa. Doanya apa? Ini doanya. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya, jadi doa yang dibaca sama Nabi, ya, riwayat daripada sahabat Abdullah bin Umar, terdapat riwayatnya dalam kitab Sunan Abi Daud dan Imam An-Nasa'i. Nah itu bacaan doa Nabi pada saat buka puasa, zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Artinya zahabaz zama'u telah hilang rasa haus, wabtallatil uruqu dan telah basah urat-urat yang ada di tenggorokan, wa sabatal ajru ganjaran pahalanya tetap insyaallah jika Allah berkehendak. Artinya ini doa kita baca kalau kita udah minum, ya. Jadi minimal kita udah minum dah, berarti udah batal tuh puasa kita. Kita minum atau kita makan satu butir korma, baru baca doa zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Singkat nih doa, padat, jangan dilupain. Ya, jadi ini setiap kali kita buka puasa jangan dilupakan ini doa, karena ini doa singkat. Ya, mudah-mudahan ya ini kita ittiba'an li Rasulillah, ngikut kepada Rasulullah. Berarti kita menjalankan sunnah. Ya, jadi orang yang memperhatikan sunnah mudah-mudahan nanti ya puasanya akan berkualitas. Ya, jadi sunnah-sunnah Nabi ketika Nabi bawa dalam berpuasa, nah tolong kita ikutin. Ya, ini mudah-mudahan nanti puasanya akan lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, az-zama'u mahmuzul akhir. Ya, kalimat zoma itu namanya mahmuz akhir, maksurun itu maksur, zama'u. Ya, ini dia termasuk kalau dalam ilmu syaraf namanya mahmuz. Ya. Wa huwal atsyu, artinya zoma itu haus. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi annahum la yusibuhum zama'un. Ya, jadi itu bahwasanya mereka tidak menimpa akan mereka oleh rasa haus. Jadi zama'un, mimnya enggak usah dibaca panjang. Jangan zoma ya, tapi zomaun ya, karena ini namanya mahmuz, mim berharokat, hamzanya berharokat ya, jadi bukan alif ya, bukan dipanjangin, zomaun ya, bukan zoma, bukan, tapi zomaun ya, bukan zomaun ya. Ini dalam ya, redaksi ini nanti dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi jangan dipanjangkan bacanya. Zahabaz zama'u, jangan zahabaz zama'u. Nah, jangan begitu. Wa inna ma zakartu haza, sesungguhnya saya sebut ini, wa in kana zahiran, sekalipun sebenarnya itu udah gampang. Li anni ra'aitu, karena saya lihat manistabah alaihi, ada orang yang masih samar atasnya. Fatawahamahu, maka dia punya asumsi ya mamdudan, itu kalimat zoma dibaca panjang. Nah makanya walaupun
persoalan ini adalah persoalan yang gampang, zohir, tapi tetap saya sebut di sini kata Imam Nawawi karena ada orang-orang yang menduga zoma itu ya mimnya dibaca panjang, ya, padahal itu ya dipendekkan, maksur, jadi enggak mamdud, ya, jadi dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Warwaina fi sunani Abi Daud, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud an Mu'az bin Zahrah, yang datangnya dari Mu'az bin Zahrah, annahu balaghahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah sampai ya satu berita, ya apa beritanya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iza aftara, adalah Nabi apabila berbuka puasa, qala, maka Nabi berkata dengan doanya, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Hadza, ini hadis rawahu, diriwayatkan mursalan, hadisnya mursal. Jadi ada dua versi berarti. Yang pertama zahabaz zama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dalam hadis yang lain Allahumma lakasumtu ala rizkika aftartu. Nah, kita diajarin sama orang tua kita gabung semuanya. Dari pertama Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu, baru di akhirnya ditambahin zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, itu Bapak Ibu kalau kita mau baca hadis-hadisnya berarti doa yang kita baca penggabungan dari dua hadis. Ya, ada dua hadis tuh. Hadis yang pertama zahabaz zama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Hadis yang kedua Allahumma lakasumtu ala rizkika aftartu. Ya, jadi pada saat kita baca doa ya itu sebenarnya kita udah mengamalkan sekaligus dua hadis Nabi. Begitu orang-orang tua kita dulu ngajarin, ya, masya Allah. Ya, jadi landasannya kuat. Ya, nanti apakah hadis predikatnya doib atau sahih, nah itu tidak lepas. Yang jelas ya ketika kita berdoa itu boleh, bahkan kata Imam Nawawi mengamalkan hadis doib boleh ya dalam Fadailul A'mal. Ya, jadi ya, itu kita berarti udah melaksanakan dan menggabungkan dua hadis Nabi. Ya, jadi Allahumma lakasumtu sama zahabaz zama'u. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi kitab Sunni, dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Mu'az bin Zahrah, yang datang dari Mu'az bin Zahrah. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aftara, apabila berbuka siapa Rasulullah, qala, maka Rasul membaca doa, alhamdulillahillazi a'anani pasumtu wa razaqani fa aftartu. Ini ada hadis lagi, doanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi a'anani, yang Allah telah membantu saya sehingga dengan bantuan Allah pasumtu, maka aku berpuasa. Ya, jadi saya berpuasa ini karena dengan bantuan Allah. Kalau kita enggak dibantu sama Allah, mungkin kita enggak kuat. Ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kita bisa puasa dengan sebab ma'unah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bisa berbuka karena dengan sebab Allah kasih rezeki, wa razaqani, dan Allah telah berikan rezeki kepada saya, fa aftartu, lalu saya berbuka. Jadi kita bersyukur, ya kita puasa karena dapat bantuan, ya ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan ma'unah Allah, taufik hidayah, nggak bisa kita berpuasa. Nah, yang kedua, ya kita dapat rezeki pas maghrib kita bisa berbuka puasa. Kenapa bisa berbuka? Karena rezeki dari Allah. Di mananya kita buka puasa, yaitu rezeki namanya dari Allah. Ya mau buka puasa di masjid, di mushola, di rumah kita, di mana aja. Pada saat kita berbuka itu rezeki dapatnya dari Allah. Penyebabnya macam-macam. Ya kalau kita ke Masjid At-Tahiri, ya penyebabnya ya di Masjid At-Tahiri itu udah disiapkan sama pengurus masjid, ya berbuka puasa. Nah, seperti itu. Ya makanya banyak
orang-orang yang musafir, yang dalam perjalanan pas waktu maghrib dia berhenti. Ya, apa di Masjid At-Tahiri, apa di Masjid Al-Falah, apa di musola mana dan seterusnya. Nah, mereka akhirnya bisa berbuka puasa. Nah, itu mereka berbuka puasa karena dapat rezeki dari Allah. Ya, Allah yang ngasih. Cuma ya itu nanti penyebabnya banyak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu Saudara, ya orang-orang baik banyak banget, dermawan-dermawan ketika berbuka puasa di mana-mana banyak yang memberikan. Ada yang nganter ke masjid, ada yang nganter ke musola, bahkan di jalan-jalan kadang-kadang ada orang yang melakukan kebaikan. Ya takjil, buka puasa gratis. Ya mereka dengan senang hati melayani ya orang-orang yang berpuasa pada saat berbuka. Tuh begitu. Ya makanya ini satu ya kemampuan yang Allah berikan. Orang-orang yang ada rezekinya dipengen berbagi, ya dibawa ke masjid, dibawa ke musola, ya ataupun dia hantar ke rumah seseorang. Supaya apa? Supaya dia ingin mendapatkan ya pahala puasa. Ya orang yang memberikan ya buka puasa kemudian dimakan sama orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti dia berpuasa, enggak dikurangin sama sekali. Tuh, itu Masya Allah ya, jadi kesempatan yang sangat baik yang bisa kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini. Jadi apa aja Bapak Ibu yang memang kita bisa melakukannya, ayo kita melakukannya. Ya kebaikan-kebaikan Allah udah berikan tuh, tinggal kita maunya apa. Ya di bulan Ramadan ini cukup banyak apa saja yang bisa kita lakukan. Ya termasuk memberikan ya makanan minuman untuk orang yang berbuka puasa. Nah itu intinya, ngasih rezeki ketika kita berbuka siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza aftara, apabila berbuka siapa Nabi Muhammad, qala maka berkata siapa Nabi Muhammad, Allahumma lakas sumna wa ala rizqika abtarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah ini termasuk doa yang jarang kita dengar, padahal sama ini dari Nabi juga. Allahumma ya Allah lakas sumna, kami berpuasa rame-rame, wa ala rizqika abtarna, dan atas rezeki yang telah engkau berikan kami berbuka. Ya, jadi ini ada seorang mimpin ya, karena kita buka puasa bersama. Nah jadi bacanya Allahumma laka sumna, pakai na, bukan pakai sumtu. Kalau sumtu sendiri, kalau sumna rame-rame. Allahumma laka sumna wa ala rizqika abtarna, ditambahin fataqabbal minna, terimalah ya kami ini puasanya, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah ini doa yang Nabi baca, riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, terdapat dalam kitab Imam Ibnu Sunni. Ya, jadi silakan kalau Bapak Ibu Saudara kebetulan lagi buka puasa bersama, kemudian disuruh baca doa. Nah baca doanya begitu dah. Allahumma lakas sumna wa ala rizqika abtarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini pun pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warwaina fi kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sunni, dan kami meriwayatkan dalam dua kitab. Pertama kitab Imam Ibnu Majah, dan yang kedua kitab Imam Ibnu Sunni. An Abdullah bin Abi Mulaikah, yang datang dari Abdullah bin Abi Mulaikah. An Abdullah bin Amr bin al-As, yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, maqala beliau berkata, siapa? Abdullah bin Amr bin As. Sami'atu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan maturaddu,
Sesungguhnya bagi orang berpuasa, ketika berbukanya orang puasa itu sungguh ada doa yang tidak ditolak. Jadi orang kalau lagi puasa, pada saat di berbuka itu ada doa yang tidak akan ditolak. Makanya tuh Pak, Ibu biasain kalau kita buka puasa jangan lupa doa. Gitu. Misalnya kita keluarga nih sama-sama atau jamaah sama-sama, ya pas udah dengar suara azan kita minum dah. Nah selesai minum ada korma, kita makan korma. Ya minimal sunnah Nabi itu korma. Walaupun 1 butir kita siapkan di rumah kita. Ya pokoknya jangan gorengan mulu. Ya, ini kadang-kadang kita buka puasa sama gorengan mulu. Ya itu boleh gorengan boleh. Cuma sunnah nabinya jangan ditinggalin. Apa sunnah nabinya? Korma. Itu. Jadi di meja kita tuh siapkan korma. Ya 1 butir lah. Kalau kita nggak mau banyak-banyak, yang penting ya melaksanakan sunnah. Nah, baru dah gorengan. Itu. Jangan langsung gorengan. Ya korma dulu. Tujuannya apa? Ngikutin sunnah Nabi. Nah begitu. Jadi ya kita ya benar-benar siapkan di rumah kita biar ada korma. Korma apa? Kita jenisnya banyak. Mau ajwa boleh, mau anbar boleh, mau sapawi boleh, korma Maryam boleh, atau korma yang ada batang-batangnya tuh ya. Ya walaupun bukan batang korma, batang apaan itu ya. Ya nggak apa-apa deh, yang penting korma sunnah Nabi. Nah begitu, 1 butir kita makan, baru yang lain. Kalau kita pengen yang lain-lain, nah itu ngamalin hadis Nabi namanya. Ya, jadi kalau kita biasakan niat melaksanakan sunnah, mudah-mudahan ganjaran pahalanya besar. Tuh begitu. Nah, habis kita buka tuh Pak, Ibu jangan lupa baca doa. Baca doa. Ya, begitu. Sebab apa? La da'watan maturaddu, sungguh itu ada doa yang tidak akan ditolak. Ini ada inna, ada lam. Kan ini kalimatnya namanya kalimat taukidi. Kalau kita belajar ilmu balaghah, ini kalam-kalam taukid namanya. Sungguh, ya benar-benar ini. Ya inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan maturaddu. Nah, jadi inna maknanya udah taukid. Tuh, nih yang muda-muda yang lagi belajar ilmu nahwu, ya itu inna udah maknanya inna lit taukid maknanya. Udah makna taukid, di isimnya ada lam lagi yang namanya taukid juga. Inna lis-shaimi, itu kan lis-shaimi jadi khobar, jar majrur, ya itu jadi apa? Ya, jadi khobar inna muqaddam. Inda fitrih itu inda zorob. Ya kemudian inda mudhof, fitrihi mudhof ilaih, fitri mudhof, hi-nya mudhof ilaih. La da'watan itu lamnya muzahlaqah namanya, cabutan. Asalnya tadinya la inna. La lam maknanya sungguh, inna sungguh. Akhirnya lam ini ditaruh di isimnya. Jadi la da'watan. Maknanya sungguh juga. Nah da'watan ini isim inna. Ya itu begitu. Jadi sungguh bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka puasa, pakai sungguh lagi, sungguh doanya maturaddu, tidak akan ditolak. Tuh, ini namanya kalam taukidi, ya pakai sungguhnya sampai 2 kali. Ya, nah ini ya menyatakan mau benar-benar itu Bapak Ibu Saudara, bahwa waktu saat orang sedang berbuka jangan sampai ditinggalkan berdoa. Berdoa, karena itu doa tidak akan ditolak. Qala Ibnu Abi Mulaika, berkata Imam Ibnu Abi Mulaika, sami'tu Abdullah ibn Amrin, saya mendengar Abdullah bin Amr iza aftara, apabila berbuka. Siapa? Abdullah bin Amr. Yaqulu, berkata siapa? Abdullah bin Amr. Doanya, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Di doanya begitu, ya Allah sesungguhnya saya bermohon kepada Engkau dengan rahmat-Mu yang seluas segala sesuatu. Jadi rahmat Allah seluas sesuatu. Jadi begitu besar dan begitu banyak rahmat Allah. Lalu ya beliau minta antaghfirli, supaya Engkau dapat mengampunkan saya.
dengan rahmat dan kasih sayang Allah yang seluas ya ciptaannya ya alam ini, maka kau ampunkanlah saya. Babu mayakulu iza aftara inda qaumin, ini bab menerangkan sesuatu yang ia baca apabila ia berbuka ketika ia bukanya bersama dengan masyarakat rame-rame. Nabi ketika berbuka puasa, ya buka puasa rame-rame nih, ya itu ada doa yang dibaca. Nah doanya ini nanti. Rawaina, kami riwayatkan fi sunani Abi Daud wa ghairihi, di dalam kitab Sunan Abi Daud dan lainnya, bil isnadis sahihi, dengan isnad yang sahih, an Anasin radhiyallahu an, yang datangnya riwayat ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaa ila Sa'ad bin Ubadah, pernah datang siapa Nabi kepada Sa'ad bin Ubadah, faja'a bi khubzin wa zaitin. Jadi Nabi pada saat berbuka puasa di rumahnya Sa'ad bin Abi Ubadah, lalu disiapkan ada roti sama kismis. Ya, ada roti pakai kismis. Ya, pak akala, Nabi makan. Summa qala Nabi SAW, kemudian ya Nabi ya membaca doa, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abraru wa shallat alaikumul malaikatu. Itu doa Nabi ketika buka puasa bersama. Aftara indakumus shaimun, telah berbuka di hadapan engkau ya Allah as-shaimun, orang lagi pada puasa. Nih orang-orang puasa lagi berbuka. Wa akala ta'amakum al abrar, dan telah makan makanan-makananmu. Siapa yang makan? Al-abrar. Ini jadi fa'il, orang-orang yang baik. Itu orang-orang baik yang makan. Wassallat alaikumul malaikah, kemudian beristighfar, memohonkan ampun kepada kamu al-malaikah, yaitu malaikat. Jadi malaikat-malaikat juga membaca selawat. Ya, itu begitu. Jadi ada 3. Ya, 1 orang lagi puasa berbuka. Kemudian yang kedua orang baik yang pada makan ini. Kemudian yang terakhir malaikat ya berselawat. Artinya malaikat beristighfar. Wa rawaina fi kitab Sunni, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Anasin, dari Anas qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aftara inda qaumin, apabila dia berbuka bersama dengan masyarakat, da'a lahum, maka dia berdoa lahum, buat mereka. Faqala aftara indakumus shaimun, telah berbuka di sisi engkau siapa? As-shaimun, orang-orang yang ya berpuasa. Ila akhir itu, sampai akhirnya, sampai ya wa akala ta'amakum al-abrar wa salat alaikum al-malaikah. Babu ma yad'u bihi iza sadaqa lailatul qadri, ini bab menerangkan sesuatu yad'u, doa yang dibaca sama Nabi apabila berbetulan nemuin Lailatul Qadar, malam kemuliaan Lailatul Qadar ya, yang diburu oleh ya siapa umat Islam di bulan Ramadan. Orang yang shaimin, orang yang qaimin selalu memburu ya supaya dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah sekarang kalau dia kebetulan dapat Lailatul Qadar, apa doanya? Nah ini doa yang diajarkan sama Nabi. Rawaina, kami riwayatkan bil asanidis sahihati, dengan sanad-sanad yang sahih. Fi kutubit Tirmizi wan Nasa'i, baik terdapat dalam kitabnya Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa ghairiha, dan lainnya. Ana Aisyah radhiyallahu anha, yang datangnya riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Siti Aisyah, qultu, saya berkata, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in alimtu, jika saya tahu Lailatul Qadri, malam qadar, ya malam kemuliaan, ma aqulu fiha, apa yang saya akan baca pas di Lailatul Qadar. Orang-orang istimewa berarti tahu tuh tentang Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar itu rahasia, ya, tapi ya kalau dari hadis ini berarti ada orang yang tahu. Seperti Siti Aisyah bilang begitu, in alimtu, jika saya tahu malam kemuliaan, apa sih yang akan saya baca ya Rasulullah?
Tuh, jadi Siti Aisyah bilang kalau nanti saya tahu Lailatul Qadar, ya Rasulullah, ya kira-kira yang saya baca doa itu apa? Yang terbaik doa yang saya baca apa? Lalu Nabi ajarin, qala kuli, katakanlah, baca, kuli, domirnya anti, ya asalnya kul, ya begitu, ada wawunya kembali lagi, sebab qala yaqulu, jadi dikembalikan lagi kuli, ya kalau domir anta kan kul, nah seperti itu. Jadi katakanlah wahai Siti Aisyah, ketika nanti kamu tahu Lailatul Qadar, baca aja Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh. Nah kalau kita tiap malam kita baca tuh, ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah ini ternyata doa yang Nabi ajarkan kepada istrinya Siti Aisyah ketika Siti Aisyah bertanya, apabila saya tahu ya ini malam adalah malam Qadar, maka apa doa yang paling banyak saya baca? Lalu Nabi bilang, baca itu doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahihun, ini hadis hasan sahih. Qala ashabuna rahimahumullah, berkata ashab kita Imam Syafi'i, semoga Allah berikan rahmat buat mereka, yustahabu ayyuksira fiha, dianjurkan, disunnahkan memperbanyak siapa seseorang fiha di Lailatul Qadar min hazad doa, daripada doa ini. Jadi kata ashab Imam Syafi'i, di malam Lailatul Qadar itu banyakin aja tuh baca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, terus iksar, banyakin. Wa yustahabu qiraatul Quran, dan disunahkan juga membaca Al-Quran, wasairul azkar, dan semua zikir-zikir, wa da'awatil mustahabah, dan doa-doa yang dianjurkan, fil mawatini syarifati, di tempat-tempat yang mulia. Di samping kita baca doa tadi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita juga banyak baca Al-Quran. Ya, makanya di malam hari jangan lupa ya kita banyak baca Quran. Terus zikir-zikir doa yang lain juga silakan. Wa qad sabaqa bayanuha, dan sungguh telah terdahulu keterangannya, majmu'atan wa mufarraqatan, baik secara terkumpul maupun terpisah. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ustuhibba, dianjurkan, ayyakuna ijtihaduhu, hendaklah dia punya ijtihad, kesungguhannya, fi yaumiha, pada harinya Lailatul Qadar, kajtihadi, seperti kesungguhannya fi lailatiha, pada malamnya. Malamnya dia sungguh-sungguh, siangnya pun harus ijtihad sungguh-sungguh. Jadi ya Lailatul Qadar kan malam ya, tapi siangnya pun kata Imam Syafi'i kita tetap sungguh-sungguh, sehingga di malam harinya kita udah banyak baca doa, banyak baca Quran, siang harinya pun kita juga banyak doa dan zikir serta baca Al-Quran. Jadi sama siang dan malamnya. Begitu kata Imam Syafi'i. Hadza nasuhu, ini nasnya. Wa yustahabu, dan disunahkan ayyuksira fiha, untuk memperbanyak pada Lailatul Qadar, minad da'awati, berupa doa-doa, bimuhimmatil muslimina, yang itu merupakan ya kepentingan dari orang-orang Islam. Fahadza syiarus solihina, dan ini merupakan syiar orang-orang yang solih, wa ibadillah, dan hamba-hamba Allah al-arifin, yang arif, yang sudah tahu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiqu, dan hanya kepada Allah kita minta taufik. Babul azkari fil i'tikafi, ini bab menerangkan tentang zikir-zikir pada saat lagi i'tikaf. Nah di samping itu juga Bapak Ibu ada i'tikaf. Artinya i'tikaf kita duduk diam ya di masjid. Ya itu namanya i'tikaf. Sama niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fihi. Jadi setiap kali kita masuk masjid jangan lupa niat i'tikaf. Yang niatnya sih dalam hati. Mau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nggak mesti pakai bahasa Arab. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fihi. Saya niat i'tikaf selama saya ada di sini. Nah, pada saat kita masuk ke masjid langsung kita niat iktikaf. Itu pahala iktikaf ya besar sekali.
Ya begitu. Enggak baca apa-apaan kita diam aja duduk udah dapat pahala kalau udah niat. Apalagi kita baca zikir, apalagi kita baca Al-Qur'an, apalagi kita baca doa-doa, udah pasti itu akan mendapatkan ganjaran pahala lebih. Ya kita enggak ngapa-ngapain aja, duduk aja di masjid tapi niat iktikaf udah dapat ganjaran pahala. Nah sekarang ada sunnahnya zikir pada saat lagi iktikaf apa? Yustahabu, disunnahkan ayyuksirofihi untuk memperbanyak pada saat lagi iktikaf min tilawatil Quran berupa baca Al-Quran wa ghairihi dan lainnya minal azkari dari zikir-zikir. Silakan perbanyak baca Quran ataupun zikir-zikir yang lainnya. Kitabu Azkaril Haji ini kitab menerangkan tentang zikir-zikir saat haji. Masuklah kita haji sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan ya kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bisa pergi haji. Ya, jamaah-jamaah kita yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa berangkat haji. Bagaimana caranya? Allah yang atur semuanya. Ya, yang udah mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Ya begitu. Ya, jadi sebelum kita pergi ke tanah kusir, kalau bisa kita ke tanah suci dulu. Ya, jadi kita berusaha sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa pergi ke tanah suci. Ini pergi haji, masya Allah nikmat benar Bapak, Ibu, Saudara. Nah makanya saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita doain ya supaya mereka bisa pergi haji seperti itu. Ya, nah kita yang sudah mudah-mudahan juga bisa berangkat haji lagi. Nah ini sekarang kita lagi baca kitab terkait tentang zikir-zikir yang dibaca saat haji. I'lam, ketahuilah, anna azkarul haji, sesungguhnya zikir-zikir yang dibaca saat haji, wa da'awatihi, dan doa-doa yang dibaca saat haji, kasiratun, banyak, latan hasiru, tidak terbatas. Walakin akan tetapi nusyiru ilal muhimmi, kami memberikan isyarat petunjuk kepada yang paling penting, min maqasidiha, dari maksudnya. Wal azkarul latifihi ala darbaini, sementara zikir yang terkait tentang masalah haji dibagi dua. Azkarun fi saparihi, ada zikir-zikir yang memang dibaca saat sapar, ya mau melakukan perjalanan menuju haji. Jadi ada zikir-zikir dari rumah tuh. Dulu orang-orang tua kita, guru-guru kita ngajarin, lagi mau berangkat dari rumah udah banyak tuh zikir-zikir. Itu namanya azkar pisapari. Ya itu satu bagian zikir yang dibaca saat kita mau bepergian, belum sampai nih ke Mekah, belum sampai ke Madinah. Ya tapi kita disuruh banyak baca zikir, bahkan keluar dari rumah itu udah disuruh baca. Ya itu namanya azkar fi sapari. Nah yang kedua, wa azkarun fi nafsil haji, zikir pada haji itu sendiri. Ya nanti pada saat pelaksanaannya, hari haknya udah sampai, mulai kita sampai di kota Mekah, itu kita baca nih di tanah suci Mekah, kita sampai apa yang perlu kita baca. Terus sampai di Masjidil Haram, apa yang kita baca. Nah itu ada semuanya. Makanya ada dua bagian kata Imam Nawawi. Pertama zikir terkait tentang saparnya, ya perjalanan menuju haji, dan yang kedua zikir dalam haji itu sendiri. Fa'amalati saparihi, maka adapun zikir-zikir yang terkait dalam perjalanan saparnya haji, panu akhiruha, kami tunda, kami takhirkan, linazkuraha fil azkaril aspar, nanti kami akan sebutnya di zikir terkait aspar dalam perjalanan. Nanti ada sapar tuh. Ya pada saat kita bepergian ada zikir-zikir. Nah itu nanti disebutin nama Imam Nawawi terkait tentang zikir-zikir sapar. Insyaallah taala dijanjiin tuh sama Imam Nawawi, nanti ketemu nanti. Ya azkarul aspar namanya, zikir pada saat kita mau melakukan perjalanan. Insyaallah jika Allah kehendaki. Wa amallati fi nafsil haji, adapun zikir-zikir yang memang dibaca saat haji, pelaksanaan haji itu sendiri, ibadah haji itu sendiri, panazkuruhuna, maka kami sedang sebutkan di sini. Nah, ini yang akan disebutkan terkait zikir yang kita baca saat pelaksanaan haji.
Ala tartibi amalil haji, sesuai dengan susunan tertibnya amal haji, insyaallah taala sesuai itu ya amalan haji dari mana. Nah itu nanti doa-doanya diajarin sama Imam Nawawi di sini. Wa ahzabul adillata, dan saya buang dalil-dalil, wal ahadis, dan hadis-hadis, fi aksari pada kebanyakannya, khaufan min tulil kitabi, takut nanti nih pembahasan kitab ini terlalu panjang. Sementara dalil-dalilnya Imam Nawawi kagak sebutkan. Setiap doa ada dalilnya tuh Pak. Ini kita kalau masuk ya ke pintu Masjidil Haram, ini doanya ada dalilnya, hadisnya. Kalau ngelihat Ka'bah kita baca doa ini, doanya ada dalilnya. Ya, tapi Imam Nawawi tidak sebutkan. Ya, dibuang aja dalil-dalilnya. Tujuannya apa? Supaya pembahasan di masalah ya ini tidak terlalu panjang. Begitu. Ya, kalau disebutin satu-satu nanti takutnya terlalu panjang kajian di dalam kitab haji ini. Wa husulis sa'amati, dan takutnya bosan ala mutali'ihi, atas yang sedang ya menelitinya, yang sedang membacanya dan melihatnya. Fa inna hadzal baba tawilun jiddan, karena bab ini cukup panjang sekali. Walihadza, karena inilah as'aluka fihi al-ikhtisara, karena itulah saya minta kepada kamu di bab ini ikhtisar, ringkas, insyaallah. Fa awwalu zalika, maka yang pertama dari itu iza aradal ihrama. Nah mulai nih, karena ibadah hajinya langsung. Mulai kapan? Apabila seorang mau berangkat haji kemudian mau bikin ihram kan. Nah ketika mau ihram, irtasala, maka dianjurkan dia mandi, wa tawaddoa, dan dia berwudu, wala bisa izarahu waridahu, dipakai dah pakaian ihramnya. Ada izar, ada rida, tuh begitu. Kalau orang laki itu ada izar, ada rida. Ya, yang dipakai satu lapis untuk ya izar kainnya, satu lapis untuk ridanya, selendangnya. Dua doang udah. Nah kalau perempuan ya itu rapat semuanya, ilal wajha wal kaffain, kecuali muka dan dua telapak tangan. Nah ketika seorang calon jamaah haji akan melaksanakan ihram, ya ihram haji maksudnya. Ya itu berarti dia disunahkan apa dulu? Mandi sunnah. Ya itu seperti itu. Nah kemudian ada mandi, dia wudu. Selesai wudu, dia pakai kandah pakaian khusus untuk berihram yang udah disiapkan. Nah itu dari sekarang tuh orang-orang yang mau berangkat haji udah pada manasik. Nah itu tolong diperhatiin. Pakai ihram bagaimana biar paham. Ya mandi sunnah ihram bagaimana. Ya nah itu supaya nanti benar-benar ibadahnya baik. Wa qad qaddamna, dan sungguh kami telah jelaskan ma yaquluhu, apa yang diucapkan al mutawaddi'u wal muktasilu, ya yang dikatakan oleh orang yang berwudu dan orang yang mandi. Nanti ketika mandi ada niatnya, ketika wudu ada niatnya. Nah itu udah diajarin. Wa ma yaqulu idza labisa sauban, dan apa yang ia katakan apabila memakai pakaian, ketika dia memakai pakaian. Ya, summa yusolli rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Habis dia mandi, dia wudu, dia pakai pakaian ihram, kemudian apa? Dia dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah ihram. Gitu, sholat sunnah ihram. Wa taqaddamat azkarus sholati, dan telah terdahulu zikir-zikir sholat ya terkait juga dengan sholat sunnah ihram. Wa yustahabu, dan disunahkan ayak ro'a, membaca siapa seorang fi raqatil ula, pada rakaat pertama ba'dal fatihah, setelah fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ketika sholat sunnah ihram yang dibaca habis fatihah apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Enggak susah-susah ya, al kafirun aja udah baca. Ya, wa pisaniyati, dan yang kedua sunnahnya apa? Qul huwallahu ahad, surah al-ikhlas. Ya, jadi sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ya, setelah baca Fatihah baca Al-Kafirun rakaat pertama dan baca surah Al-Ikhlas di rakaat yang kedua.
Faiza faragha minas sholati, apabila dia sudah selesai sholat, ustuhibba, maka disunahkan ayat wa, dia berdoa bimasya'a, dengan apa yang kendaki. Selesai sholat sunnah ihram, silahkan dia berdoa ya seperti yang ia kehendaki, apa aja dah. Nah seperti itu. Wa taqaddama zikru jumalin minad da'awati, dan telah terdahulu zikir secara global berupa doa-doa, wal azkari, dan zikir-zikir khalfas sholati, setelah sholat. Itu kan ada zikir-zikir setelah sholat. Nah itu habis sholat sunnah ihram dibaca juga. Ya silahkan. Faiza aradal ihram, apabila dia udah niat ya, atau dia ingin ihram, nawahu biqalbi, niat. Apabila dia mau ihram, niat dah di hatinya. Tadi kan baru mandi, habis mandi wudu, pakai pakaian ihram. Pakaian ihram dia sholat sunnah ihram. Nah habis sholat sunnah ihram dia baca doa. Nah apalagi niat sekarang, sebab dia belum niat. Nah nanti niatnya diajarin juga sama Imam Nawawi di sini. Nah niat itu adanya dalam hati biasa. Nawahu biqalbi, di niat dalam hati. Ini penting niat. Kalau belum niat belum sah. Ya jadi niat ihram haji ya harus dia benar-benar lakukan. Ya jamaah udah niat belum? Belum. Nah, repot belum niat. Ya jadi harus niat dulu. Ya itu niat paling penting. Wa yustahabu, dan disunnahkan ayusa'ida, dibantu bilisanihi, ya dengan lisannya apa qalbahu. Jadi biasa kita misalnya niat ya dalam hati, tapi kita bantu dengan lisan. Ya jadi kita baca dengan keras lisan kita, tujuannya supaya hati kita lebih mantap. Fayaqulu, nah ini niatnya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla labbaik Allahumma labbaik ila akhir talbiyah. Ya jadi kita niatnya gampang tuh Bapak Ibu Saudara kalau mau pergi haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala azza wa jalla labbaik Allahumma hajjan, boleh juga begitu. Nah baru baca labbaik ila akhir talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu namanya baca talbiyah sampai selesai. Wal wajibu, bermula yang wajib, niatul qalbi, niat dalam hati. Wal lafzu, bermula melafazkan, sunnatun, itu sunnah. Kalau tasara, kalau seandainya ada orang meringkas alal qalbi, hatinya aja, ajza'ahu, cukup, boleh. Walau tasara, kalau seandainya ada orang meringkas alal lisani, hanya lidahnya doang, hatinya enggak, ya lam yujzikhu, maka tidak sah. Ya, yang bagus dua-duanya, ya hati sama lisan. Sekarang diringkas, hati aja, boleh. Kalau diringkas cuma mulutnya doang, hatinya kagak sah. Qala Imam Abul Fathi Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, berkata Imam Abul Fatah Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, lau qala, seandainya ada orang berkata, yakni ba'da hadza, yaitu setelah ini, Allahumma laka uhrimu nafsi wa sya'ri wa basari wa lahmi wa dami, kana hasanan. Seandainya setelah dibaca nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla labbaik Allahumma hajjan misalnya, terus dibaca talbiyah, kemudian dibaca Allahumma laka, ya Allah karena engkau, uhrimu nafsi, saya haramkan diri saya, wa sya'ri, dan rambut saya, wa basari, dan kulit saya, wa lahmi, dan daging saya, wa dami, dan darah saya. Kalau seandainya dibilang begitu, karena hasanah, itu bagus, boleh, nggak apa-apa. Allahumma laka uhrimu nafsi wa sya'ri wa basari wa lahmi wa dami. Nah seandainya dibilang setelah dibaca nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, nah itu boleh dibaca begitu, bagus. Wa qala ghairuhu, dan berkata lainnya daripada Imam Abu Fatah Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, yaqul aidan, seorang boleh juga mengucapkan ini doa, Allahumma inni nawaitul hajja fa'inni alaihi. Tuh begitu. Ya Allah, sesungguhnya saya niat haji, maka bantu saya. Tuh, jadi kita udah niat haji nih, minta bantuan sama Allah supaya dikasih gampang. Fa'inni alaihi. Kemudian wa taqabbalhu minni, terima ya Allah haji saya. Tuh, jadi setelah kita niat haji, kita minta sama Allah, ya Allah saya udah niat haji, ya Allah kasih bantuan, ma'unah, pertolongan, dan terima haji saya. Wa yulabbi, lalu dia talbiyah, baca talbiyah,
fayaqulu ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Terus diulang-ulang tuh. Emang bacaan yang paling bagus ya itu udah. Ya sehingga ketika orang sudah ihram, dia udah muhrim dalam keadaan ihram haji dalam hal ini ya, ataukah memang dia lagi bikin umrah jadi ihram umrah, maka tidak ada doa yang terbaik kecuali dibaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu aja yang paling bagus. Jadi doa talbiyah ya, lafaz talbiyah itu adalah doa yang terbaik dibaca oleh orang yang sedang ihram haji ataukah ihram umrah. Hadhihi talbiyatu Rasulullah SAW. Ini merupakan talbiyah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kalau baca talbiyah ya itu yang dibaca. Ya kita misalnya sampai di Mekah ya biasanya kan bikin umrah terlebih dahulu. Nah berarti kita ihram umrah niatnya. Nah itu yang kita baca ya talbiyah juga. Kemudian kalau kita udah selesai bikin umrah nanti nunggu pada saatnya tanggal 8 ya mau masuk tanggal 9 kita udah disiapkan ya untuk melaksanakan haji karena kita mau diberangkatkan ke Padang Arafah, maka saat itu kita mandi kemudian kita niat haji datu. Dari mana? Dari pondok kita, dari hotel kita. Ya, kita mandi di hotel kita. Kemudian kita pakaian ihram di hotel kita. Nanti sholat sunah ihramnya di mana? Di hotel kita juga udah. Nah baru keluar ke mana? Ke bis yang udah disiapkan. Bis udah nunggu dah tuh di depan hotel. Nah saat itu kita akan berangkat ke mana? Menuju Padang Arafah. Nah apa yang paling bagus dibaca selama kita berangkat ke Padang Arafah? Udah talbiyah aja. Talbiyah terus. Sampai di Arafah talbiyah. Terus sampai kapan? Habisnya baca talbiyah sampai kita melakukan salah satu daripada dua perbuatan. Bisa ya sampai saat kita Jumratul Aqobah pada tanggal 10. Bisa juga kita melakukan tawaf ifadah. Sebab orang ada dua macam tuh modelnya. Ada yang mau bisa langsung tawaf ifadah, selesai tawaf ifadah, selesai talbiyah. Atau dia mau melaksanakan yaitu Jumratul Aqobah pada tanggal 10 ke Mina, kemudian dia melakukan Jumratul Aqobah. Nah habis melakukan Jumratul Aqobah dia tahallul, namanya tahallul awal. Selesailah baca talbiyahnya, kemudian baru baca apa? Baru baca takbir ya, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu malam takbiran orang yang lagi ihram enggak sunnah baca takbir. Tuh pada malam takbiran kan mereka di mana? Itu lagi di mana tuh? Mabit di Muzdalifah. Ya itu malam takbiran. Sebab tanggal 9-nya udah selesai. Ya pas malam takbiran tuh abis maghrib biasanya orang-orang atau jamaah haji itu dibawa dari Padang Arafah kemana? Ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah kemana? Ke Mina. Jadi malam takbiran mereka nggak baca takbir, beda dengan kita. Kalau kita lagi baca takbir, tapi mereka yang lagi pada ihram itu tidak disunahkan baca takbir, Bapak Ibu Saudara. Ya tapi yang disunahkan baca apa? Talbiyah. Nanti kalau sudah ya tahallul awal, apakah dengan dia Jumratul Aqobah ya pada tanggal 10 tuh dia ya Jumratul Aqobah. Nah selesai Jumratul Aqobah baru tahallul dia, tahallul awal. Pulangnya dia mau ke Mina lagi misalnya. Nah itu baru dibaca takbir, baru terasa lebaran dah tuh kita. Ya, jadi kita baca takbir Allahu Akbar dan seterusnya. Tapi sebelum kita melakukan Jumratul Aqobah tidak disunahkan baca takbir. Atau kita udah tawaf ifadah, nah itu juga boleh. Ya, nanti kita baru baca takbir. Sebelum dua itu dikerjain, jangan dulu kita ya membaca takbir. Jadi tunggu sampai tahallul
awal. Sebab dalam ibadah haji tahallul itu ada dua, Bapak, Ibu, Saudara. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Beda kalau kita umroh. Kalau umroh itu tahallul cuma satu. Ya cukup habis umroh ya kita sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, selesai di Bukit Marwah tahallul, selesai udah cukur. Tapi kalau dalam ibadah haji nanti ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Itu seperti itu ya. Jadi talbiyah ini adalah talbiyah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa istahabu ayyakula fi awali talbiyatin yulabbiha, dan disunahkan ketika dia membaca pada awal talbiyah yang dia baca talbiyahnya labbaik Allahumma bihajjatin in kana ahram bihajjah. Jadi talbiyahnya ya kalau memang haji maka dibilang begitu, Allahumma bihajjatin. Au labbaik bi umratin, atau labbaik bi umrah. Labbaik bi umrah berarti in kana ahram biha, kalau di ihram dengan ihram umrah. Jadi nawaitul umrata wa ahramtu biha labbaik bi umratin. Ya, kalau kita haji ya nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi taala labbaik bi hajjin. Ya, atau bi hajjatin. Baru dah baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan seterusnya. Wala yu'idu, dan dia tidak perlu mengulang zikrul haji wal umrah, nyebut haji dan umrah lagi fima ya'ti ba'da zalika, pada apa yang akan dia baca setelah itu, minat talbiyati, daripada talbiyah, alal mazhabis sahihil muhtar, menurut mazhab sahih muhtar. Wa'lam, dan ketahuilah, anna talbiyata, sesungguhnya talbiyah sunnatun. Talbiyah itu sunnah ya Bapak, Ibu, Saudara. Lau tarokaha, kalau seandainya ada orang lagi pergi haji, pergi umroh, dia tidak baca talbiyah, diem aja. Orang baca talbiyah dia diam aja. Bagaimana? Soha hajuhu wa umratuhu, sah hajinya dan umrohnya. Cuma sayang ya. Makanya kita suruh baca talbiyah, baca, jangan diem aja dah. Ya, walaupun memang talbiyah hukumnya sunnah, kalau seandainya ada orang ninggalinnya tetap sah hajinya, tetap sah umrohnya. Wala syai'alai, dan tidak ada sesuatu atasnya. Lakin patathul fadilatul azimatu, akan tetapi luput orang tersebut fadilah, keutamaan al-azimah yang mulia. Wal iktida'u bi Rasulillah, dan juga luput ngikut iktidak dengan Rasulullah. Sementara Rasulullah begitu, kalau haji umroh baca talbiyah aja. Nah sekarang kita kagak baca, ya berarti kita kagak kedapatan iktidak, ngikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa sahihu, ini adalah yang sahih min mazhabina, dari mazhab kita Imam Syafi'i, wa mazhabi jamaahiril ulama, dan mazhab mayoritas para ulama. Wa qad aujabah, dan sungguh telah mewajibkan membaca talbiyah. Siapa yang mewajibkan? Ba'du ashabina, sebagian ashab kita. Sebagian ashab kita Imam Syafi'i baca talbiyah hukumnya wajib. Wastarotaha, dan menjadikan syarat, ya baca talbiyah menjadi syarat lisihhatil haji, untuk sahnya haji. Ya, siapa yang mensyaratkan ya sahnya haji? Ba'duhum, itu jadi fa'il, sebagian daripada ya mereka ashab Imam Syafi'i. Wassawabu, bermula sawabnya al awal, yang pertama, yang benar yang pertama. Ya talbiyah itu hukumnya sunnah. Lakin tustahabbu, akan tetapi dianjurkan ya al muhafazatu alaiha, jaga tuh talbiyah terus ya, lil iktida'i bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena ngikut iktidak ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil khuruji minal khilafi, dan karena keluar dari khilaf ya, karena nanti ada yang mewajibkan. Nah karena kita ingin iktidak dan lil khuruj minal khilaf, maka hukumnya sunnah dibaca itu talbiyah. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang mau pergi haji, pergi umroh, itu talbiyah diapalin. Jangan talbiyah nggak apal ya. Talbiyah harus diapalin itu. Mau masak mau apa dari sekarang ya. Makanya dulu kata orang tua saya, kalau kita pergi haji susah ya, udah bayarnya mahal, susah. Jangan sampai kesempatan emas itu disia-siakan. Belajar manasik yang benar. Tuh kata orang tua saya begitu.
Ya, makanya dulu masih ada orang tua saya, orang kalau mau pergi haji 1 tahun mau berangkat haji udah pada ngaji manasik. Kalau sekarang ya jarang orang pada mau baca manasik. Katanya udah tinggal ngikutin aja, saya ngikut rombongan gitu. Ya, mentang-mentang ngikut rombongan udah gue ngikutin aja. Jangan, kata orang tua saya, ngaji, belajar manasik biar paham. Jangan ditanya, ente bikin haji apa? Sama dah sama orang-orang begitu. Ya, kali hajinya haji ifrad, apa haji tamattu, apa haji qiran. Nah, kan harus paham ketika ditanya, oh saya haji tamattu, apaan haji tamattu? Sama orang-orang begitu. Nggak boleh jawabannya begitu. Ente bikin nafar awal, bikin nafar sani. Ya pokoknya begitu dah. Nah, itu jangan sampai. Ya, jadi ketika nanti kita pergi haji nih Bapak Ibu Saudara, tolong ngaji manasik tuh biar paham bener dari mulai berangkat ke rumah sampai ya di Mekah, di Madinah, dan langsung materi hajinya, materi umrohnya kita paham semuanya. Sayang sebabnya orang haji susah sekarang. Yang punya duit aja belum bisa berangkat langsung. Ya, apalagi nggak punya duit. Nah, begitu. Ya, ada yang bisa berangkat langsung cukup mahal harganya. Ya, seperti itu. Nah, makanya kesempatan yang emas itu jangan disia-siakan. Ngaji manasik biar supaya ya itu benar-benar dipaham ilmunya. Wa iza ahrama an ghairihi, apabila dibikin ihram buat yang lainnya. Ini di masyarakat kita namanya bikin badal haji atau badal umroh, begitu. Nah, kebetulan kita dikasih kepercayaan untuk bikin badal haji. Nah, kita niatnya bagaimana? Kalau kita bikin ihram haji buat orang lain. Nah, Imam Nawawi ngajarin di sini. Qala, maka dia bilang nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulanin. Untuk annya disebut an. Ya, saya niat haji dan saya berihram dengannya karena Allah Ta'ala. An siapa? Nah, begitu. An fulanin, an Muhammad bin Ali, an Ali bin Utsman, dan seterusnya. Disebut labbaik Allahumma an. Nah, an siap lagi, an fulanin. Itu disebut ila akhiri ma yaquluhu man yuhrimu an nafsihi. Ya, sampai akhir apa yang dikatakan oleh orang yang ihram untuk dirinya. Gitu. Makanya ada badal umroh, ada badal haji. Nah, kita kalau niat badal umroh ya sama badal haji di sini dijelaskan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi an ya titik lillahi ta'ala labbaik Allahumma ya apa misalnya umratan atau hajan an siapa lagi. Nah, begitu. Atau badal, kita bikinin badal buat siapa, kita sebut namanya. Nah, ini boleh, tapi syarat orang yang mau bikinin badal haji, syaratnya dia udah pergi haji. Gitu. Jadi kalau dia belum pergi haji, mau bikin badal buat siapa? Buat si A. Ente udah pergi haji? Belum. Ya kagak sah. Ente dulu. Nah, kalau ente udah tahun lagi mau pergi haji lagi, boleh badal buat orang lain. Nah, seperti itu. Makanya kadang-kadang ada beberapa orang jamaah tuh yang nitipin ke saya, bikin badal haji nih Ustaz. Nah, itu siapa? Nanti ada orang-orang yang memang udah dikasih kepercayaan. Nah, nanti ada tuh ya apanya? Sertifikatnya. Ya, begitu yang bikin badal haji namanya ada siapa, yang ya hajiinnya tuh siapa orangnya. Nah, itu namanya badal haji. Nah, ini niatnya bisa di sini. Ya, kata Imam Nawawi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu udah pergi haji, kemudian mau pergi haji yang kedua, sekarang Bapak Ibu mau bikin niat badal haji, itu boleh. Ya, nggak apa-apa, silahkan saja. Ya, atau kita mau mewakilkan kepada orang lain. Ya, begitu. Ini orang tua saya atau saudara saya ya udah meninggal dunia, kemudian mereka kebetulan belum berangkat haji, keluarganya sekarang ada rezekinya. Nah, kemudian dia mau membuatkan badal haji buat keluarganya tadi, itu dibolehkan. Silahkan saja. Itu termasuk kebaikan, amal kebaikan. Nah, seperti itu.
Nah nanti baru faslun wa yustahabu ayyusolliya ala Rasulillah SAW ba'da talbiyah. Nah nanti disunahkan baca selawat kata pada Nabi setelah kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, kemudian baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru baca doa, baca Rabbana atina dan seterusnya. Nanti kita akan bahas kembali. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa ikabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa liman lahu hakun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zid uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.